ما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا أنسي يجدون عنها وعمري محيصا فعزمت للرحمن أمري وعلى خطاها مشيت يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما ارتويت كم عشت والتفريط عادة ما ذقت في ليس في الدنيا أمان سعادة حتى اهتديت كما إلى العبادة يا من راحتي يعمل لما سوءا يجز اهتديت به سبحان ولم من يجد عدت من دون إليه الله بسطت وليا لنا ولا كلتا نصيرا يديه ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا نور يظلمون الهداية نقيرا زار ومن قدري أحسن دينا ابتدى ممن أسلم أنسي وعمري فعزمت للرحمن أمري وعلى خطاها مشيت يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما ارتويت ويستفتونك في كم عشت النساء والتفريط عادة ما ذقت في الدنيا سعادة حتى اهتديت إلى العبادة يا راحتي لما اهتديت سبحان من عدت إليه بسطت لنا كلتا يديه من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلون من خير فإن الله كان به عليما. Oh iya Bapak Ibu, untuk hari ini nanti yang akan menjadi host ini ada Kang Ijal dari panitia Tasin juga. Assalamualaikum Kang Ijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Edo. Iya. Baik, untuk hari ini Kang Ijal yang akan menjadi hostnya ya. Nanti yang membantu Ustadz Ari Abdullah untuk acara hari ini biar gimana nih sambil perkenalan kita bergantian Bapak Ibu sambil diperkenalkan tim-timnya. Mungkin besok bisa berganti lagi kayak gitu. Ini sambil nunggu Ustadz Ari Abdullah masih setting persiapan Zoom-nya. Coba Kang Ijal kita sapa dulu ya dari peserta-peserta yang lainnya. Mangga silakan Kang Ijal. Ya Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Ibu-ibu. Maju. Nah, kalau Kang Ginjal ini asli dari Bandung, Bapak Ibu. Nah, ada barangkali Bapak Ibu ada yang dari Bandung nih. Oh, kemarin siapa ya? Saya dari Bandung. Oh iya, Ibu Sinti Asia. Alhamdulillah. Ya, Bu. Ya. Itu barangkali nanti ada beberapa program kita ini diwakili sama Kang Ijal. Kang Ijal ini penggerak program wakaf berjamaah. Jadi beliau menjadi ketua panitia di program wakaf berjamaah yang videonya tadi kita putarkan. Nah, ini beliau dari beberapa customer, dari beberapa reseller dan komunitas lainnya yang menjadi ketua panitia dari wakaf berjamaah. Masya Allah. Insya Allah. Ini ada Pak Sumponi. Ya. Assalamualaikum Pak Sumponi. Assalamualaikum Pak Sumponi. Mungkin yang sebelumnya belum pernah kita sapa. Dan ini ada Pak Willis yang rutin ikut tahsin kita. Ada Pak Heru Komarujaman. Assalamualaikum Pak Heru Komarujaman. Assalamualaikum Pak Heru. Ada Pak Ustadz Jafar Siddiq ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Pulau Tenggara ini. Oh, jauh ya Pak. Kemarin Tenggara juga ya, ada Pak? yang dari Kalimantan. Dari Kalimantan, siapa ini? Saya juga agak lupa. Dari Kalimantan, dari Sulawesi. Wah, jauh-jauh. Oh iya, Bapak Ibu. Ini barangkali ada saudaranya ataupun anaknya yang lagi belajar Al-Quran, boleh silahkan diajak saudara, anaknya, temannya untuk mengikuti tahsin ini ya Bapak Ibu. Semoga nanti menjadi wasilah dan amal jariah untuk Bapak Ibu juga. Di sini ada Teh Eka, ada Teh Elia sebagai panitia kita juga. Ada Ibu Ewiswartini. Assalamualaikum Ibu. Only the host can share in the same thing. Ayo suara. Oh iya, Bapak Ibu yang kiranya belum masuk grup siapa ya? Nanti biar nanti kita beberapa kegiatan rutin tahsin kita infokan di grup dan video rekamannya. Ya, nanti kita sambil berjalan kita coba perkenalan sambil berbagi nomor WhatsApp ya Bapak Ibu di sini. Ini saya perkenalkan admin. Nah, di chat biar nanti kita copy dari panitia, kita perkenalkan nama masing-masing dari kota mana. Oh iya, saya belum perkenalan ya. Saya Edo.
Nah, silahkan Kang Injal diperkenalkan dirinya dari panitia, nanti juga di-share nomor WhatsApp-nya. Barangkali ini dari Bapak Ibu di sini mau ikut program wakafnya yang diadakan Kang Injal, mangga silahkan. Ya, ditulis aja nomornya. Iya, di chat aja. Ya, ya. Ini ada Pak Heru Komarujaman. Assalamualaikum Pak Heru. Nah ini barangkali Pak Heru Komarujaman ingin menyapa Bapak Ibu di sini. Dari mana Pak Heru? Dari kota mana Pak Heru? Masih belum aktif ya. Oh iya Bapak Ibu, untuk hari ini spesial kita ada sedikit hadiah dari panitia Tahsin Amali ini. Jadi nanti ada hadiahnya untuk hari ini bagi Bapak Ibu yang mempraktekkan atau membaca hari ini. Nanti kan kita biasanya setiap hari kita beri kesempatan 3 peserta untuk mempraktekkan membaca jadi dari surat yang dibacakan hari ini. Kalau kemarin kemarin surat Al-Quraish Bapak Ibu ya. Untuk insya Allah dari hari ini dari Ustadz Ari Abdullah itu surat Al-Ma'un. Nah, Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu dipersiapkan surat Al-Ma'un. 0857. Nah, nanti hari ini untuk yang ngebantu mewakilin peserta yang lainnya, insya Allah dari kita panitia akan berikan giveaway. Kita berikan souvenir dari panitia Tahsin. Berupa apa souvenirnya? Nah, nanti kita ada berupa souvenir, ada kalender edukasi anak yang itu disponsori oleh Al-Quran At-Taqwa. Coba saya carikan dulu gambar giveaway-nya. Barangkali dari Kang Ijal ada gambar giveaway-nya Kang Ijal untuk kalendernya. Oh, bisa dicarikan Kang Ijal. Oh, baik Mas, saya bantu carikan. Iya. Di share screen ya mungkin Mas? Ya, bisa di share screen. Baik, bentar Mas.
Assalamualaikum. Di sini ada Teh Rima yang baru bergabung. Oh ya, sambil berjalan menunggu Ustadz Ari yang sudah, nah ini ya, yang sudah hadir, kita berkenalan nama, kemudian kotanya, sama nomor WhatsApp-nya ya Bapak Ibu. Kita tulis di chat aja, biar nanti direkap sama Kang Ijal atau admin kita. Wah ini alhamdulillah sudah banyak. Ya. Ada Ibu Nani dari Bandung, ada Assalamualaikum Bu Nani. ada Elia, oh ini admin kita dari Bandung. Kemudian ada Pak Eko Suyanto dari Kalimantan Timur. Masya Allah. Pak Eko Masya Allah. jauh ini. Barangkali saudaranya yang Pak Ustadz, jauh Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Waalaikumsalam Bapak semua, Ibu-Ibu. Iya. Nanti saudaranya atau teman-temannya yang dari Kalimantan Timur bisa diajakin ikutan juga, Bapak. Siapa? Ini ada Ibu Siti Asiah dari Bandung, Ibu Lasmi yang rutin ikut ini dari Bekasi, ada Ibu Mutiara Sabuki dari Bogor, Masya Allah, ada Pak Ja'far dari Sulawesi Tenggara. Nah, oh ya, ini ada gambar giveaway kita hari ini, Bapak Ibu, sedikit cenderamata dari panitia Tahsin Amali hari ini. Jadi ini kita bagikan untuk satu peserta yang nanti akan dipilih Ustadz Ari Abdullah yang sudah mewakilin yang mempraktekkan surat hari ini. Ini sponsor dari King Salman dan Al-Quran At-Taqwa. Barangkali di hari besok ada juga sponsor yang memberikan yang lain ya. Dan ini kenapa kita adakan, kita kasih sedikit kenang-kenangan, nah, biar Bapak Ibu semangat nih ikut Tahsin Amali yang kita adakan. Sambil menunggu Ustadz Ari Abdullah, mungkin Ustadz lagi setting ya. Sudah ada Kang Eda. Oh sudah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mangga Kang Ijal dimulai acaranya aja. Baik, dimulai saja ya, karena waktu juga sudah lumayan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena karunia dan nikmatnya kita semua masih bisa diberi kesehatan, masih bisa diberi mudahan, masih diberikan daya upaya untuk bisa mengikuti kegiatan Tahsin Amali di kesempatan kali ini. Tak lupa kita panjatkan salawat serta salam kehadirat junjungan kita Nabi Yana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in dan pada kita semua selaku umatnya di akhir zaman yang serta-merta selalu memuliakan dan selalu mengikuti jalannya. Amin. Di kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan sesi tahsin yang sudah berlangsung beberapa hari ke belakang. Yang kemarin sebelumnya kita sudah mengikuti sesi tahsin membaca surat. Sekarang dilanjut dengan surat Al-Ma'un.
Betul, Pak Ustadz Ari. Jadi untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan, Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Al-Qur'an yang Allah muliakan. Mohon maaf barusan ada kesalahan teknis di sini ya. Tidak connect ya ke Zoom-nya, tapi alhamdulillah sekarang bisa connect langsung. Kita langsung saja ya, silakan untuk dipersiapkan mushaf Al-Qur'annya, langsung saja buka Quran surat Al-Ma'un ya. Mungkin Kang Ijal bisa jadikan host dulu untuk saya tampilkan suratnya, ayatnya. Jadi seperti biasa nanti sahabat Al-Quran saya tampilkan, terus kita bahas sedikit ya secara ringkasnya. Nanti tentunya langsung kita buka sesi interaktifnya. Bisa Kang Izan? Sudah jadi host, Ustaz? Ya, bisa ya. Ya. Oke, siap sudah. Ya, baik, alhamdulillah. Di sini sudah ya. Saya tampilkan di Quran surat Al-Ma'un ya. Masih pembahasan juz 30 karena targetan kita seperti biasa juz 30 yang mana mungkin kita sudah hafal surat-suratnya, akan tetapi harus kita perbaiki ya hafalan kita. Baik sahabat Al-Quran, mudah-mudahan pada hari ini tentunya Allah mudahkan dan lancarkan kita semua untuk senantiasa memperbaiki bacaan Al-Quran kita, dan juga mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada kesempatan hari ini atau sebelumnya mudah-mudahan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk saja ke pembahasan ya. Baik, di Quran surat Al-Ma'un seperti biasa saya akan membahas secara ringkas ya. Jadi tidak akan terlalu lama ya pembahasannya. Seperti biasa nanti memasuki memperbaiki kesalahan umum yang mana dari mulai mad, gunnah dan juga qalqalah ya. Yang pertama seperti biasa di sini harus memperhatikan tanda-tanda dua harokat ya. Seperti di sini alladzi yukadzibu biddin. Nah, di sini seperti biasa di di ujung kita ambil 4 harokat saja ya. Biar tidak keliru. Kalau 2 harokat nanti khawatir keliru atau tidak konsisten maksudnya. Jadi biddin di 4 harokat kan ya. Terus fadza 2 harokat, likalladzi 2 harokat. Nah, saya bulat lingkari dulu yang tempat-tempat 2 harokatnya. Terus di sini hati-hati, banyak yang keliru membaca huruf ain ketika kondisinya bertasydid ya. Dzalikal-ladzi yad'ul. Nah, jadi disukunkan saja dulu. Ya, jadi tasydid itu sebetulnya ini menandakan 2 huruf ya. Kalau saya tulis kembali seperti ini. Ada yadu, terus ada sukun dulu di sini, ada ain sukun dan ain yang berharokat dhammah. Nah gitu. Jadi tasdid ini menandakan 2 huruf. Yadu'ul ya. Jadi langsung ke sukunnya langsung. Alladzi yadu'ul yatim. Seperti biasa, di sini lebih kepada mad arid disukun, yang mana ada mad terus ada huruf yang harus disukunkan. Maka terjadi panjang, kita ambil 4 harokat ya. Meskipun nanti diperbolehkan 2 harokat, 4 harokat atau sampai 5 harokat ya, sampai 6 harokat juga diperbolehkan. Cuman dengan catatan harus konsisten. Berikutnya wala, hati-hati ada fathah bertemu alif, dia 2 harokat diayunkan ya. Yahuddu ala, fathah berdiri tanda 2 harokat, terus to'a 2 harokat di sini ya. Terus ujungnya seperti biasa ya, to'amil miskin, ambil 4 harokat. Ya, patok 4 harokat.
Berikutnya fawailun, hati-hati ketika pengucapan huruf lin ya, seperti waw aroai, huruf-huruf lin, tidak aroai, fawai, hati-hati, tapi aroai. Terus fawai ya, fawailul lil musallin, sama di sini ambil kita 4 harokat ya. Berikutnya alladzi 2 harokat. Karena apa? Cirinya kasar bertemu ya mati. Alladzina hum anso. Di sini lihat. Ada nun mati bertemu so. Huruf so itu apakah huruf ihfa atau bukan? Seperti biasa. Kemarin pernah saya untuk menghafal 15 huruf ikhfa karena banyak. Nah, dengan kalimat sinta dan dogo jazan sosis di kang tofik. Jadi kita hafalkan kalimat itu saja. Itu sudah 15 huruf ikhfa. Berarti kalau kita perhatikan sinta dan dogo jajan so. Nah, berarti ini termasuk so, ini termasuk huruf ikhfa. Terus dengan catatan harus kita dengungkan ya. Dengungkannya dengan 3 ketukan seperti biasa ya. Jadi kita ambil 3 ketukan. Alladzina hum jadi isi kondisinya 3 ketukan nanti di sini ya. Biar konsisten. Jadi nanti dengungan-dengungan yang lainnya pun juga nanti biar sama ya. Alladzina hum 2 harokat, fathah bertemu alif. Tihimsa 2 harokat ya, fathah bertemu alif. Hun seperti biasa mad arid li sukun di 4 harokatkan. Ini biar jadi gambaran biar konsisten ya. Berikutnya alladzi, nah di sini 2 harokat, kasroh bertemu ya mati. Ini pasti yang sering kita temukan itu adalah mad 2 harokat atau mad tabii ya. Berikutnya yuro, di sini lihat. Ada tanda alis bertemu hamzah. Nah, kemarin pernah saya bahas ya bersama teman-teman sekalian. Ketika ada alis, tentunya ini tanda untuk memanjangkan mad lebih dari 2 harokat. Maupun itu 4 atau 5 ya. Tergantung ciri. Kalau di sini cirinya alis bertemu hamzah berarti memasuki mad yang tengah-tengah ya, di bawah 6 atau di atas 2 harokat. Bisa 4, bisa 5 ya. Di sini alis bertemu hamzah, termasuk ini termasuk yang muttasil, yang tidak bisa dipisahkan. Yuroun ya, disambungkan saja karena pertemuan alis bertemu hamzah. Sama ini dibaca kita patok saja 4 harokat. Ya, demikian seperti itu sahabat Al-Qur'an. Untuk penjelasan ringkasnya, biar nanti waktunya kita juga cukup ya untuk sesi interaktif, dan juga mungkin kalau ada pertanyaan seputar tahsin silakan boleh ditanyakan ya. Baik, alhamdulillah kita akan memulai ke cara baca di Quran surat Al-Maun ini sebagaimana sudah saya berikan tanda seperti ini ya. Jadi biar lebih detail nanti ketika kita membaca, dan juga kita sangat hati-hati dengan tempat-tempat yang seringkali kesalahan umum ini terjadi ketika kita membaca ya. Wayam na'u 2 harokat, ma 2 harokat, ini juga seperti biasa di akhir ya kita ambil 4 harokat ya. Baik, saya akan praktekkan, silahkan disimak dengan baik. Ini tidak apa-apa ya, sudah ditandai seperti ini biar lebih jelas. Silahkan simak baik-baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين
alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Demikian contoh sederhana yang saya praktekkan terkait menghindari kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi ya. Nah, ini catatan di ayat kelima, di sini nun mati bertemu sod, berarti sodnya huruf ihfa yang dia sifatnya isti'la, tebal ya. Jadi so ya, tidak sola, tidak tipis tapi so ya, ditebalkan. Baik, alhamdulillah mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Silakan saya kembalikan kepada MC ya, Kang Ijal, silakan. Belum di-unmute Kang Ijal. Kang Ijal mana? Siap. Sebelumnya terima kasih Pak Ustadz untuk pemaparannya tadi mengenai cara membaca surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Sebelumnya barangkali dari rekan-rekan, ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang ingin mencoba untuk menerapkan tadi yang sudah Kang Ari jelaskan. Sebelumnya boleh mengajukan tangan atau di chat saja. Saya Ustadz. Oh, dengan Ibu, ya, silakan, Bu. Sri Agustina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi du'ul yatim walayahudu ala ta'amil miskin fawailul lil mussolin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Sri Agustina. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Ibu Sri ya. Di mana Ibu Sri? Di Surabaya, Ustadz. Surabaya, Masya Allah. Masya Allah. Salam kenal ya. Nanti doanya Ustadz, saya lagi sakit Ustadz. Lagi sakit Bu? Oh iya. Syafakilah Bu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan Ibu kesehatan dan juga mudah-mudahan Ibu senantiasa selalu menjadi sehat kembali lah ya. Aktivitas normal dan lain sebagainya ya. Syafakilah Bu. Baik, di Surabaya alhamdulillah ya. Kita coba untuk pengkoreksian atau memperbaiki kesalahan-kesalahan umumnya Bu ya. Yang pertama seperti biasa saya tampilkan lagi. Nah, yang mana sudah saya tandai ya. Nanti insya Allah untuk
interaktif yang berikutnya kita tampilkan ini saja biar nanti ada tanda yang harus diperbaiki ya, atau lebih kepada ciri-cirinya nanti. Baik. Nah, yang pertama seperti biasa tentunya kita harus menguasai tanda 2 harokat, Bu ya. Jadi 2 harokatnya harus kita kuasai terlebih dahulu terkait dengan biar kita mudah dulu dengan menguasai mad-mad 2 harokat khususnya. Nah, di sini seperti ayat pertama, ara'aital ladzi. Nah, ladzinya tidak terlalu panjang. Nah, cukup kita ayunkan saja bacaannya. Ya, ladzi ya, tidak terlalu kepanjangan. Nah, untuk melatih harokat ini tentunya kita bisa dengan melakukan ayunan ya, sekilas tidak diluruskan. Kalau misalkan bacaannya untuk awal belajar diluruskan biasanya terlalu kepanjangan. Ara'aitalladzi yukadz. Nah, terlalu kepanjangan. Harusnya ayunkan biar lebih konsisten. Ara'aitalladzi yukadz, ladzi yukadz. Ya, langsung. Terus hati-hati tanda-tanda yang tidak harus dipanjangkan ya. Contoh tadi ara'aitalladzi yukadzibu bi. Nah, hati-hati ini tidak ada tanda panjang ya. Bubiddin ini yang saya tangkap ya barusan karena di bawah kita perhatikan. Terus keduanya adalah di ayat kedua, fadzalikal ladzi, sama ya, tanda-tanda 2 harokatnya harus kita ketahui seperti tanda-tanda di sini fathah berdiri, kasroh bertemu ya mati. Nah, ini yang harus kita ayunkan. Fadzalikal ladzi yad'u. Nah, di sini ada yad'ul. Tidak yad'ul ya, tapi yad'ul disukunkan dulu. Ain itu mengalami tawassut. Yad'ul yatim. Terus berikutnya wala. Nah, di sini wala, hu-nya hati-hati, ya-nya tidak panjang di sini, lihat. Jadi tidak ada tanda panjang ya. Jadi langsung saja wala yahuddu ala ya. Du-nya juga tidak panjang, tidak ada tanda panjang. Ala, nah di sini ala, ta'a mil miskin, sama ta'a juga ada tanda mad panjang 2 harokat ya. Ini tentunya untuk penguasaan ya, nanti boleh untuk sedikit-sedikit saja ya, untuk mempelajarinya sedikit-sedikit saja biar kita dapat menguasai satu persatu. Jadi mad 2 harokat dulu kita konsistenkan. Kalau dulu saya menyampaikan ada pola yang tentunya dapat memudahkan ya, pola seperti ini. Saya coba tulis sedikit. Ini juga untuk teman-teman. Ada pola bana, bauna, buna. Nah, ini terkait dengan mad 2 harokat juga. Bana, bauna, buna. Mohon maaf, ini kurang jelas tulisannya karena nulisnya di media seperti Mospen gitu ya. Jadi kurang ini. Buna, terus baina, ada baina. Baina, bina, banun. Nah, ini bisa dipraktekkan ya untuk melancarkan mad 2 harokat. Bana, bauna, buna, baina, bina, banun. Nah, jadi tempat-tempat 2 harokatnya jelas di sini, terus di sini ya, yang dilingkari, terus di sini, terus di sini. Ya, ini cirinya fathah bertemu alif, dhammah bertemu wawu, kasroh bertemu ya mati, fathah bertemu alif. Jadi kita ayunkan ketika yang dilingkari ya. Bana, bauna, buna, baina, bina, banun. Nah, ini bisa dilatihkan. Jadi ketika kita sudah lancar membaca pola yang ini, baru kita praktekkan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wala. Nah, jadi konsistennya. Wala yahuddu ala ta'a. Nah, tentunya
untuk konsisten itu juga tidak hanya kita menguasai ayunan, tapi ciri juga harus ya seperti itu. Diulang Ustaz, Ini sama saya ya. rekam Ustaz. Yang Ya, bawah gimana? Ustaz. Diulang yang Oh, yang merah bawah. itu saya rekam. Iya. Oke, silakan Bu. Silakan sudah Bu direkam. Saya praktekkan. Loh, Ustaz membaca saya rekam. Ya, boleh Yang nanti bawah merah. kalau sudah rekaman, masuk grup ya. WhatsApp belum Bu? Yang merah itu loh Ustaz. Yang ayun yang merah. Oh, sekarang sudah direkam sama Ibu. Sudah. Oke, siap Bu. Bana bauna buna baina bina banun. Satu kali lagi. Bana bauna buna baina bina banun. Nah, di sini ini bisa Bana bauna buna bisa baina mempraktekkan, bina banun. bisa dipraktekkan di apa namanya di huruf-huruf yang lainnya ya. Misalkan ba-nya kita tinggal rubah apa namanya tinggal rubah hurufnya. Dirubah menjadi a misalkan ya. Ini kan ba menjadi a. Ana auna una aina ina anun sampai huruf ya. Makanya boleh dipraktekkan dari mulai huruf a sampai huruf ya ya. Misalkan contoh huruf ya, kita rubah saja huruf ba-nya menjadi huruf ya. Yana yauna yuna yaina yina yanun sampai lancar. Ketika praktek di sini lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu untuk kekonsistenan. Seperti itu Ibu ya, sudah direkam ya. Nanti insya Allah untuk kedepannya kita cari pola-pola yang insya Allah memudahkan. Ya. Baik. Sepertinya cukup Bu ya. Nah ini tadi catatannya di 2 harokat. Terus yang lainnya pun juga ada Bu ya. Seperti nun mati bertemu sod itu ikhfa harus ditahan. Al-solatihim sahun ya seperti ini. Ya so dan lain sebagainya. Tapi tentunya untuk penerapan di mad 2 harokat konsistenkan dulu. Biar nanti ketika 2 harokat konsisten untuk memenuhi kesalahan-kesalahan yang lainnya lebih mudah. Maka dari itu kesalahan umum yang saya tempelkan pertama adalah hati-hati dengan terlalu panjang membaca mad 2 harokat. Sesudah itu hati-hati dengan tanda alis ya. Terus sesudah tanda alis dengungan dan juga sesudah dengungan qalqalah. Jadi urutannya itu yang harus kita penuhi ya. Yang pertama saya tuliskan di sini hati-hati dengan mad ya. Dengan mad 2 harokat. 2 harokat. Nah, terus yang kedua di sini hati-hati dengan tanda alis. Ya. Hati-hati dengan tanda alis yang mana tanda alis ini ada 4 harokat, ada 6 harokat. Terus yang ketiga kita harus menguasai tempat-tempat gunnah. Jadi jangan tergesa-gesa dalam membaca gunnah ya. Nah, gunnah. Ini yang harus kita perbaiki satu-satu. Terus yang keempat qalqalah ya. Yang keempat adalah qalqalah. Itu ya. Jadi yang pertama kuasai mad 2 harokat saja dulu. Terus ya dikuasai sampai kita insya Allah mudah-mudahan lancar Ibu. Nah sesudah itu untuk semuanya juga ya mad 2 harokat sama. Terus sesudah 2 harokat kita kuasai alis ya tanda-tanda alis. Sesudah 2 harokat dan tanda alis dikuasai baru kita kuasai gunnah. Sesudah gunnah kita kuasai qalqalah. Jadi satu persatu untuk mempelajarinya insya Allah mudah ya. Baik seperti itu Kang Iza. Kita coba yang berikutnya. Baik Kang Ustadz tadi sama-sama, sudah ya. Sama-sama Bu, terima kasih. Tadi sudah ada yang menunjuk tangan juga dari mereka Sophia. Pak Ustadz. Bang Ijal boleh coba kah? Pak Muhammad. Ada. Jafar. Muhammad Jafar Siddiq. Oke. Silakan Pak. Terima kasih. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Terima kasih Pak Muhammad Jafar. Pak Muhammad Jafar Siddiq. Selalu menyimak Pak ya, alhamdulillah. Ya, Ya. alhamdulillah. Kalau mudah-mudahan bermanfaat Pak. Ya. Baik, kita coba kita perhatikan ya bacaan yang dari Bapak Muhammad Jafar. Nah, yang pertama tentunya setiap orang beda-beda nanti gaya baca Pak ya. Kalau di di tajwid itu atau dari irama itu ada 3 ya. Jadi ada 3 macam gaya baca. Nah ini 3-tiganya juga diperbolehkan ya. Jadi yang pertama ada gaya mujawad. Nah ini Bapak Jawad lebih kepada gaya mujawad ya. Mujawad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, irama ros ya Pak ya. Nah, terus ada yang kedua gaya murotal. Terus yang ketiga ada gaya muallim. Nah ini ketiga-tiganya ada gaya baca ya. Kalau murotal seperti irama-irama yang seperti a'udzu billahi minasyaitonirrajim seperti Bayati Hijaz itu gaya-gaya murotal ya. Itu nanti setiap pembaca beda-beda. Nah ini Bapak bagus ya. Lebih kepada khas mujawad Pak. Terus penerapan madnya juga sudah bagus sesuai karakter ya. Jadi meskipun nanti tidak diayunkan tapi kalau sudah konsisten itu tidak masalah. Tapi ada satu yang terlalu kepanjangan barusan di sini Pak ya di sa ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Nah, jadi ada sa-nya terlalu kepanjangan. Mungkin terbawa dengan mad arid ya. Biasanya seperti itu. Seperti pernah saya mendengarkan ya satu imam membacakan Al-Fatihah di ujungnya suka terlalu kepanjangan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaum. Nah, jadi hati-hati dengan terlalu keenakan dalam segi irama ya. Itu karena dapat memanjangkan huruf ya. Terkadang suka seperti itu. Nah, ini pun juga harus diperhatikan. Maka dari itu kenapa untuk awal belajar dengan ayunan, meskipun dengan ayunan itu tidak wajib ya, tidak harus, tapi itu biar konsisten. Ya, jadi meskipun dengan irama mujawad itu bisa Pak ya, bisa juga sama. Ar-ra'aitalladzi yukadzibu bid-din fadzalikal-ladzi. Nah, jadi dicoba di ayun biar konsistennya terasa ya. Seperti itu. Yang lainnya alhamdulillah bagus Pak ya. Jadi dengungannya, terus panjang pendek, terus tanda alis sudah dipraktekkan sesuai dengan panjangnya 4 harokat sampai 5 harokat. Terus di sini huruf tasdid sama yadu'ul sudah bagus ya, huruf ainnya dikembangkan lagi lah ya, ditingkatkan kembali untuk mengkonsistenkan ya. Mantap Pak, terima kasih Pak. Terus simak Pak ya. Ya. Baik, sepertinya kita coba satu lagi ya. Satu lagi. Pak Ustadz, baik. Tadi tuh sudah ada yang ngacungin tangan dari tadi, Ibu Eka. Oh iya banyak. Banyak yang ngacungin tangan ya. Tadi ada Ibu Eka Sophia, barangkali ya, mau silakan Ibu Eka Sophia, coba. Assalamualaikum, ada suaranya nggak? Ada Bu. Ada Bu. Mulai ya.
Ya, sudah ada. Coba langsung saja, Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'una al-ma'un. Ya, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Ibu Eka Sophia ya yang membacakan. Dari mana, Bu? Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Di mananya, Bu? Bandungnya, Bu? Di Cibiru, Ustadz. Oh, Cibiru mah berarti dekat ya. Dekat tim kita tuh di Alhamdulillah Cibiru. dekat. Ya. Atau sudah tahu, Bu? Alhamdulillah. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya, Ibu tahu. ya. Ibu Eka ya, alhamdulillah bacaannya sangat lancar sekali dari pertama mempraktekkan terkait dengan kehati-hatian kesalahan-kesalahan umum ini ya, dari mulai madu harokat, terus tanda alis, guna, kebetulan qalqalah di sini tidak ada ya, kita tidak menemukan huruf qalqalah. Kekonsistenan madu harokat alhamdulillah tingkatkan kembali, Bu ya. Untuk kehati-hatiannya sudah konsisten dari mulai bacaan pertama. Mungkin tadi ada terdengar dari yukadzibu terlalu kecepatan, cuman nggak tahu delay dari sinyal atau seperti apa. Mungkin sepertinya dari delay dari sinyal, Bu ya. Jadi terdengar kecepatan. Yukadzibu bi maksudnya alladzi yukadzibu biddin. Setiap tasdid ada seperti jeda, tapi bukan jeda ditahan ya, tapi jeda dikarenakan di tasdid itu ada huruf yang sukun ya. Mungkin tidak jadi masalah barusan, mungkin dari jeda sinyal ya. Jadi sinyalnya agak delay sedikit. Terus yang berikutnya terkait alis, berarti di ayat ke-6 ya, ini sudah bagus, konsisten, ditingkatkan kembali. Nah, nanti kalau misalkan di surat-surat yang lain ketika ada tanda alis, banyak kita menemukan tanda alis, nah itu kita perhatikan kekonsistenannya. Kebetulan di sini ada satu ya, jadi sudah bagus ya, 2 harokat, sudah oke, alis oke, gunah juga alhamdulillah bagus, tinggal meningkatkan ke sifat huruf mungkin ya. Jadi nanti pengkoreksian setiap peserta berbeda-beda. Kalau misalkan yang harus diperbaiki mad dulu, saya akan bahas terus mad ya. Atau tanda alis, guna berarti guna, qalqalah juga qalqalah. Nah, ini sudah bagus tadi gunahnya. Terus jarak dengungannya, tekanannya sudah pas, Bu ya. Ditingkatkan lagi. Cuman nanti ketika memasuki huruf shad itu tinggal ditebalkan saja. Alladzina hum an sholat ya, tidak sholat ya, jadi ditebalkan. Yang lainnya alhamdulillah silakan ditingkatkan lagi, Bu ya, untuk penguasaan kesalahan umum ini ya. Terima kasih Ibu Eka ya. Ya, terima kasih Ibu Eka. Baik, karena waktunya ya, ini untuk yang lainnya sebetulnya ingin ikut membaca ya, karena kita akan batasi waktunya biar tidak terlalu lama juga, yang lain juga sama ya, jadi biar efektif ya. Tenang saja, nanti hari besok kita coba live lagi insya Allah setiap hari ya. Jadi nanti bagi yang belum mencoba, besok kita akan buka kembali interaktifnya. Nah, sebagaimana arahan yang pertama ya, ada saran-saran dari
sahabat Al-Quran bahwa yang sudah kita coba berikan kesempatan yang belum. Ya, ini kebetulan Ibu Eka, terus Ibu Sri barusan ya, Iya, terus Pak betul. Muhammad itu baru bergabung ikut membacakan. Sebetulnya bergabungnya dari pertama juga sudah pada menyimak ya. Cuman untuk ikut membacakan nanti insya Allah di sesi berikutnya mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan dan dilancarkan dan juga selalu dalam keadaan sehat sehingga kita dapat mengikuti program kajian tahsin ini insya Allah. Ya, seperti itu. Amin, amin. Ya. Baik, Pak Ustadz, seperti tadi yang di awal sudah beritakan perihal untuk salah satu partisipan yang tadi sudah mencoba untuk membaca, bisa dipilih satu oleh Pak Ustadz yang nantinya akan mendapatkan special gift dari panitia Tahsin Alani ini. Seperti Oh itu, gitu, Pak gimana? Soalnya saya nggak menyimak dari awal nih. Nah, mohon maaf. boleh dibantu sama Mas Edo perihal yang tadi yang di awal. Oh iya, untuk Ya. spesial hari ini kita Ya, berikan gimana Mas Edo? special gift Ustadz. Kenang-kenangan dari program Ya. Tahsin berupa kalender edukasi anak. Nanti bisa untuk anaknya ataupun ditaruh di rumah. Bisa ditampilkan Kang Ijal share screen kalendernya. Silakan dijadikan host lagi. Sudah host. Kang Ijal silakan ditampilkan. Nanti nanti dari ketiga peserta tadi kan ada yang rutin ikut. Nah, nanti silakan antum dari Ustadz Ari Abdullah silakan pilihkan salah satu siapa yang mendapatkannya. Ya. Baik, jadi nanti sesuai sebetulnya cukup sulit ya siapa yang harus mendapatkan ya. Tapi yang saya simak dari pertama selalu bertanya mungkin sudah terbayang ya. Saya coba pilih saja Pak Muhammad ya. Pak Muhammad ada suaranya? Nah. Makasih. Ya, dari mana lupa lagi Pak? Dari Dari Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Provinsi, ya. Oke. Alhamdulillah. Sulawesi Tenggara. Ya. Oke, Insyaallah mungkin untuk hari ini saya gini aja Ustaz. Ya, gimana? Ketiganya kita kasih ya. Iya betul. Itu lebih bagus. Ya. Biar tidak bingung saya ya. Soalnya untuk kalau misalkan arahan seperti tadi yang selalu hadir, mungkin yang lain juga dari awal ada yang menyimak hadir terus. Cuman saya kalau Pak Muhammad Jafar ini dari pertama selalu menyimak terus bertanya ya, interaktif, mengikuti pembahasan ketika ada yang ingin tahu ditanyakan terus sampai dibahas sepanjang pembahasan kemarin juga panjang ya Mas Jafar ya. Tapi alhamdulillah sudah bisa dipahami terkait mad Pak, mad jaiz dan mad wajib Pak. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Baik, ya alhamdulillah berarti 3 peserta yang mendapatkan, betul? Iya betul. Alhamdulillah nanti untuk klaimnya bisa hubungi admin ya Pak, Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti ini insya Allah kita adakan lagi nantinya. Jadi Bapak Ibu yang rutin ikut program ini, mangga silahkan hubungi admin biar nanti kalaupun kita masukkan grup ataupun nanti kita ingatkan kalau mau diadakan program tahsin seperti itu saja. Jadi kita perlu yang konsisten, perlu yang benar-benar ingin belajar tahsin ini Ustaz. Gitu. Ya betul. Silakan. Ya. Oh ya, bagi yang baru bergabung, mungkin belum pernah ataupun belum simpan nomor admin kita saja. Nanti bisa disimpan dengan nomor 0811 369 3030. Oh ini saya share screen aja Ustaz. Bentar, kita share screen.
Nah, ini Bapak Ibu yang ingin menyimpan nomor admin, silahkan nanti di WhatsApp aja ke nomor ini. Dan kita alhamdulillah sudah ada grup yang rutin ikut. Nanti rekamannya kita share di grup ya Bapak Ibu. Rekaman Tasin setiap harinya. Kita ada beberapa hari ini yang sudah direkam. Insya Allah nanti kita akan rutin share di grup. Seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Bapak Ibu perihal program Tasin ini. Silahkan kita buka pertanyaan ataupun interaksi. Atau cukup ya Bapak Ibu ya? Tadi beberapa sudah ada yang chat. Oke. Oh, belum ada. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bukan. Mau bertanya seputar tajwid aja Ustaz, boleh? Iya, silakan. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Ois dari Jakarta Ustaz. Oh, Ibu Ois ya. Nah, ini selalu rajin nih Bu Ois. Gini Ustaz, untuk pembacaan hukum mimati ketemu dengan huruf selain mim dan ba. Nah, untuk berarti tidak ada untuk dengungannya ya Ustaz ya? Tidak sama dengan yang mana Bu? Mim mati bertemu ba. Bertemu selain mim dan ba. Oh, selain huruf ba. Berarti ikhfa apa? Idhar safawi ya? Iya. Jadi tidak ada dengungan seperti bacaan gunah atau ikhfa ya Ustaz, langsung aja. Oh, tidak. Makanya dari segi hukum juga itu sudah jelas Bu ya, idhar. Ada ikhfa syafawi, ada idhar safawi ya. Jadi safawi itu bibir Bu ya. Asyafatain ya, dua bibir. Jadi nanti berkaitannya dengan dua bibir ya, mim sukun. Sedangkan mim sukun bertemu ba itu ditahan ya, didengungkan dan juga disamarkan, diikhfakan secara bacanya. Jadi tidak dirapatkan. Wa ma hum tidak wa ma hum, tapi wa ma hum bimu'minin, itu kan ya kalau mim mati bertemu huruf ba. Sedangkan mim mati bertemu selain huruf ba, nah itu nanti terkecuali huruf mim Bu ya. Jadi nanti ya yang tadi pertanyaan mim mati selain bertemu mim dan ba gitu kan ya? Iya. Ya, seperti itu. Jadi idhar tetap dibaca jelas saja mim sukunnya. Ya, ada yang lain Bu? Ustaz, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Ya, gimana? Ya, Assalamualaikum Ustaz, saya Nirna dari Makassar. Alhamdulillah. Silakan Ibu. Ya, yang saya mau tanyakan Ustaz, bagaimana tipsnya saat kita membaca surat-surat pendek di dalam sholat supaya panjang pendeknya itu konsisten Ustaz. Kayak 2 harokat atau 4 harokat. Kan pada saat kita membaca di Al-Quran bisa saja 2 atau 4 harokatnya itu tetap konsisten. Tapi saat membaca dalam sholat, bagaimana tipsnya untuk tetap konsisten panjang pendeknya, Ustaz? Demikian. Ya. Ya, barusan sedikit terputus Bu ya suaranya, cuman ada yang saya tangkap itu. Jadi bagaimana kita ketika membaca surat-surat di dalam Al-Quran, terus dipraktekkan di dalam sholat, untuk terkait masih salah mungkin ya dalam membaca 2 harokat, 4 harokat dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin hukumnya mungkin Bu atau gimana Bu? Panjang pendeknya Ustaz. Untuk mengetahui panjang pendeknya. Ya, untuk mengetahui panjang pendeknya di dalam bacaan sholat supaya panjang pendeknya konsisten Ustaz. Yang 2 harokat, yang 4 harokat. Ya. Tapi pas baca bisa Bu? Ya, pas baca saat melihat mushafnya bisa Ustaz. Tapi pada saat membaca dalam sholat kadang-kadang tidak pas. Ya. Memang seperti itu ya. Baik sahabat Al-Quran. Jadi kondisi kita saat ini mungkin ya di antara kita ketika membaca Al-Quran ini, saya pun juga banyak menemukan peserta-peserta ketika
dicek bacaan Al-Qur'annya sebagian banyak lancar ya. Lancar itu ketika dengungannya, madnya ya, ketika membacakan tanda alisnya sangat lancar, akan tetapi ketika menjadi imam malahan tidak sesuai dengan apa yang dibaca, mungkin seperti itu ya. Ini memang kejadian secara umum seperti ini. Jadi tentunya yang saya rasakan, pertama saya pernah hafal surat-surat pendek seperti ini Bu ya. Ini karena pengalaman belajar dan mengajar juga ya. Jadi makanya saya terapkan di sini juz amma karena biar memperbaiki bacaan-bacaan sholat sahabat Al-Quran semuanya ya. Jadi untuk mengkonsistenkannya tentunya kita harus dihafal juga beserta panjang pendeknya. Jadi kalau misalkan kita membaca, menghafal tanpa memperhatikan panjang, itu tentunya nanti hasilnya tidak seperti yang dibaca. Misalkan ketika kita membaca Al-Maun, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Pas bacaan di imam sholat, ketika kita dengan hafalan ketika membaca Al-Maun yang tadi malahan tidak sesuai dengan panjang pendeknya, malah dibaca dengan cepat. Misalkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Meskipun ada dengungan, ada panjang pendek, tentunya kita harus menguasai ketartilannya. Jadi nanti bacaan itu ada dua kondisi ya, ada at-tartil, terus ada bacaan hadar ya. Jadi para ulama tajwid membaginya. Jadi kalau tartil itu tidak cepat, tidak lambat. Jadi yang mana ketika kita membacakan, para makmum atau yang mendengarkan itu jelas ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, itu disebut yang disebutkan tartil, perlahan-lahan. Jadi ketika dibacakan jelas, dengungannya, panjang pendeknya bisa dirasakan oleh yang mendengarkan gitu ya. Berbeda dengan bacaan hadar. Kalau hadar itu ternyata para ulama tajwid mengatakan bahwa dikhususkan untuk memurojaah hafalan, tidak untuk diperdengarkan oleh yang lainnya. Jadi untuk sendiri ya. Misalkan kita memurojaah hafalan, meskipun sudah bertajwid ya, misalkan amma yatasaalun, cuman kita memakai bacaan hadar. Nah, itu untuk sendiri, cepat. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Nah, jadi untuk memurojaah saja. Tapi sedangkan kalau bacaan at-tartil itu harus dengan perlahan-lahan, konsisten. Nah, bagaimana caranya? Tentunya harus dihafalkan, Bu. Ya, jadi kita tidak hanya menghafalkan huruf-hurufnya, tapi panjang pendeknya pun juga kita harus hafalkan. Maka dari itu ketika kehusuan itu datang ketika kita menguasai semuanya. Seperti contoh halnya, jangan surat-surat dulu lah. Misalkan surat yang sering kita baca Al-Fatihah. Nah, apakah kita tahu di surat Al-Fatihah itu huruf-hurufnya apa saja? Nah, ini harus kita kuasai ya ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Di situ ada huruf ha ya, ha kecil yang mana ha-nya yang huruf halqi yang di tengah. Jadi ha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, huruf ain ya, alamin. Mungkin sebagian dari kita hafal Al-Fatihah, tapi terkadang kalau kita pikir-pikir, apakah kita hafal beserta beserta huruf-hurufnya, beserta panjang pendeknya? Itu kenapa dibaca panjang 2 harokat? Kenapa dibaca panjang 6 harokat? Seperti siratal ladzi. Nah, kita tahu tidak di situ ada huruf shad. Malahan yang kita baca bisa jadi sin ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzi ya. Ihdinas sirato. Hati-hati ya. Jadi seperti itulah ya. Memang yang saya praktekkan, yang saya rasakan, pengalaman belajar mengajar saya itu dihafalkan, Bu, beserta panjang pendeknya. Maka dari itu insya Allah konsisten. Seperti misalkan kita menghafal Al-Kafirun, itu kan ada
tanda-tanda alis itu dihafalkan saja. Qul ya ayyuhal kafirun. Oh, berarti kuliahnya harus dipanjangkan, dihafalkan lagi. Qul ya. Nah, jangan sampai ketika membaca qul ya, ketika dihafalkan qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu kondisinya memang kebanyakan seperti itu ya sekarang, karena khususnya di juz amma itu kebanyakan sudah hafal. Maka dari itu kita pilih juz amma biar teman-teman sahabat Al-Quran dapat mengetahui kesalahan-kesalahan ketika membacakan hafalannya gitu, seperti itu ya. Mungkin seperti itu Ibu, cukup jelas atau ada pertanyaan lagi? Ustaz, terima kasih atas penjelasannya yang bermanfaat. Alhamdulillah. Kasih. Amin. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, mungkin karena jamnya sudah jam 6:15 ya, 6:15. Untuk pertanyaan-pertanyaan nanti bisa kok di Bapak Ibu ditanyakan lagi di grup, atau nanti yang belum masuk grup bisa japri admin untuk dimasukkan grup gitu Ustadz ya. Nanti beberapa rekaman kita share ke grup. Dan ada video-video yang materi yang sudah dibikin Ustadz. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan share saja. Ini lagi kita susun video-videonya dan materinya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir untuk hari ini. Kita juga perlu masukan-masukan yang membangun dari Bapak Ibu. Silahkan nanti disampaikan di Japri ke nomor admin. Dan bagi yang ingin ikut program-program tahsin atau program selain tahsin, kita ada program-program yang lainnya. Nanti kita infokan di grup seperti itu. Baik, mungkin dari Ustadz untuk terakhir yang mau disampaikan sebelum kita akhiri ini. Ya, baik, alhamdulillah, terima kasih Mas Edo ya, untuk waktunya. Ya, alhamdulillah sahabat Al-Quran yang Allah muliakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan dan melancarkan kita semua untuk thalabul ilmi kita. Dan juga mudah-mudahan saum pada kesempatan hari ini menjadi saum yang terbaik ya, dan juga selamat menjalankan ibadah saum. Mudah-mudahan insya Allah dilancarkan. Baik, untuk sahabat Al-Quran tentunya untuk untuk syiar ya, bagi yang sudah bergabung selalu menyimak setiap hari, jangan lupa ajak teman-teman, saudara ya, terus di-sharekan di grup-grup yang lain untuk membagikan yang mana ini program yang cukup cukup bermanfaat ya. Mudah-mudahan harapan saya pun juga seperti itu. Jadi untuk syiar silahkan disebarkan ya, diberitakan dan juga diajak untuk ikut kajian tahsin ini. Insya Allah banyak program-program yang insya Allah kami akan keluarkan sekemampuan kami, yang mana ikhtiar kami untuk membangun suatu komunitas yang dapat belajar secara mudah ya. Insya Allah khususnya terkait dengan mempelajari Al-Quran, ini ilmu dasar Al-Quran dari mulai membaca dulu. Sebagaimana perintah pertama Iqra ya. Kita akan berbagi sharing terkait memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita. Sehingga mudah-mudahan teman-teman sahabat Al-Quran semakin dimudahkan dan dilancarkan untuk thalabul ilminya, karena kita sudah memasuki era zaman yang mana serba teknologi ya, dan di sini kita dapat manfaatnya bisa bersilaturahmi meskipun jauh ya. Ya, jadi istilahnya jauh di mata dekat di hati ya, seperti itu. Jadi insya Allah dengan program ini kami semaksimal mungkin yang terbaik untuk sahabat Al-Quran, dan juga sahabat Al-Quran silahkan untuk memanfaatkannya. Seperti itu mungkin Mas Edo ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Cukup dari saya. Ya, seperti baik. itu ya. Ya, terima kasih Ustadz. Sebelum kita akhiri, terima kasih kepada panitia atau tim penyelenggara program tahsin ini, dari panitia dari perwakilan Al-Quran At-Taqwa, dari King Salman, dari Al-Qosbah, Yayasan Sedekah Produktif, dari Rumah At-Taqwa. Terima kasih yang sudah mensupport
Dan giveaway yang kita berikan hari ini itu support dari tim dan atau panitia, Ustaz. Nanti insya Allah akan ada setiap harinya, kita usahakan akan ada hal-hal yang menarik lainnya seperti itu. Baik, sebelum kita akhiri program Tahsin hari ini, kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yakin apa tidaknya kembali kepada banyak hal sesungguhnya solusi kehidupan dunia ini, kehidupan akhirat pasti adalah. Maka diingatkan, siapa saja yang berpikir soal akhirat, dia akan siapa hanya untuk kehidupan dunia dia saja. Nah, inilah ayat-ayat Al-Quran dengan ayat tafsir. Yang kedua adalah